4, 3, 2, 1, 0. Ya, siapa yang bertasawuf tanpa berfikih, maka itu orang yang zindik. Waman tafaqaha walam yatasawwab, maka siapa yang berfikih tanpa bertasawuf, faqad tafassaqa, maka orang yang fasik. Dan siapa orang yang mengamal wajama bainahuma, faqad tahaqqaqa. Dan siapa yang mengumpulkan keduanya, fikih dan tasawuf, itulah orang yang benar. Jadi tidak boleh memilah antara syariat dan hakikat. Tidak boleh memilih antara tasawuf dan fikih. Ya, dua-duanya harus diamalkan. Karena ketika menjadi ilmu, wilayah hakikat itu menjadi ilmu tasawuf. Wilayah ilmu syariat menjadi ilmu fikih. Jadi dua-duanya diamalkan. Nah, kita bersyukur bahwa Tuhan saya itu pada level seperti itu. Maka kemudian ketika beliau tampil ke tengah manusia, itu bukan lagi berdasarkan keinginan hawa nafsunya, tapi sekali sudah mendapatkan izin dari Rasulullah SAW. Sebagaimana Hadratus Syekh Pakar Sahabat, ketika beliau tampil membimbing manusia, itu merupakan izin Rasulullah melalui penunjukan dari Pakar Sahabat Sepuh Syekh Abdullah Mubarak. Bahkan Abah Sepuh sudah menunjuk Pakar Sahabat itu sejak tahun 1946. Jadi surat pelantikan Pakar Sahabat Sepuh itu tahun 46 ditandatangan oleh Pakar Sahabat Sepuh. Diberikannya pada saat usia berapa, yang jelas suratnya itu tahun 46. Artinya ketika itu Pakar Sahabat usianya baru 31 tahun. Tapi Abah Sepuh sudah melihat, oh ini memang beda dari yang lain. Karena Pakar Sahabat dididik begitu kerasnya oleh Pakar Sahabat Sepuh. Dari usia 7 tahun saja Pakar Sahabat itu qiyam mulainya sudah jalan. Sudah tidak putus sejak usia 7 tahun. Tidurnya kalau yang lain itu saudara-saudara tidurnya pakai bantal, Pakar Sahabat tidurnya pakai apa? Kelapa. Jadi kalau dikasihnya kelapa sama Abah Sepuh kan gak enak, dikit-dikit bangun. Maka dari usia kecil saja beliau sudah dididik sebegitu kerasnya oleh Pakar Sahabat Sepuh. Sehingga ya memang beda, karena Abah Sepuh sudah melihat memang ini sudah calonnya. Bahkan Pakar Sahabat pun sudah bercerita kepada saya waktu itu, waktu beliau kan sama-sama kecilnya dengan Pakar Sahabat, nyantrinya bareng. Kata Pakar Sahabat, Abah Anom itu, Pakar Sahabat itu sudah karomat sejak kecil, kata Pakar Sahabat. Dulu kata Pakar Sahabat ketika beliau usia sekitar usia anak-anak, mungkin usia 7, 8, atau 9 tahun, sama-sama nyantri dengan Pakar Sahabat, itu senang main ketapel. Kata Pakar Sahabat, kalau Aang yang ngumpulin batunya, bisa satu kantong itu batunya penuh. Tapi ketika dipakai buat ketapel, satu pun belum tentu kena. Tapi kalau batunya Abah yang ngasih, Aang coba nadangin begini nih. Abah ngasih 5 batu, 5-5-nya kena burung. Abah ngasih 10 batu, 10-10-nya kena. Kata Pakar Sahabat, jadi Abah itu sudah karomat sejak masih kecil. Bayangkan, belum jadi wali saja sudah karomat. Kata beliau, jadi sudah calon aulia. Kalau Nabi kan ada tanda-tanda irhas ya, calon-calon Nabi, belum disebut mukjizat tapi irhas, sudah ada keistimewaan. Pakar Sahabat pun begitu. Maka kita bersyukur bertemu dengan seseorang yang kualitasnya seperti itu. Seseorang yang memang bisa menjadi pembimbing kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya pun yakin bahwa murid-murid beliau pun insya Allah juga adalah bisa disebut sebagai calon-calon wali. Jadi insya Allah nih bapak-bapak ibu saudara ada calon-calon wali. Hakim. Kalau yang berkata bukan saya, Syekh Abu Said Al-Kharas dalam kitab Miftahus Sudur. Pakar Sahabat mengutip ucapan Syekh Abu Said Al-Kharas yang beliau mengatakan, iza aradallahu ayyuwaliya abdan min abidihi fataha alaihi baba zikrihi. Bahwa jika Allah hendak menjadikan seorang hamba itu menjadi walinya, itu kalau terjemahan Profesor Abu Bakar Aceh. Tapi kalau terjemahan Pak Andin itu jika Allah hendak menolong hambanya. Jadi kata ayyuwaliya ini, dua-duanya bisa diterima ya. Jadi kalau Profesor Abu Bakar Aceh langsung tanpa tedeng aling-aling, jika Allah hendak menjadikan hambanya menjadi seorang wali, maka akan dibukakan baginya pintu zikir. Fataha alaihi baba zikri. Jadi syarat seorang wali itu, calon wali adalah dibukakan baginya pintu zikir. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan pintu
zikir. Nah, kita bisa dengan dua pendekatan. Kalau pertanyaannya apa pintu zikir, maka jawabannya adalah talqin zikir. Tapi kalau pertanyaannya siapa pintu zikir, maka jawabannya wali mursyid kamil mukamil. Jadi dua. Dan saya bisa mengartikan bahwa kemarin Ustaz tadi sudah mengatakan bahwa hari raya bagi umat kaum mukminin ada 5. Beliau sampaikan kemudian kemarin sabdanya dari sahabat Nabi Anas bin Malik, ya, ada 5. Tapi bisa juga kita tambahkan bahwa termasuk hari raya adalah siapa yang mendapatkan talqin zikir dan bertemu dengan mursyid kamil mukamil, itu termasuk hari raya. Maka siapa orang yang mendapatkan itu sama juga dia telah berhari raya, subhanallah. Karena kan memang nanti akan dipanggil. Kalau di Al-Quran dikatakan yaumana kullu nasin bi imamihim. Maka nanti suatu hari akan kami panggil manusia bersama dengan imamnya. Nah, kalau kita nggak punya imam bingung, kita masuk rombongan mana? Nanti di akhirat itu akan dipanggil, semua manusia dipanggil bersama dengan imamnya. Yang dimaksud dengan imam di sini bukan imam sholat, tapi imam zaman ini, imam zamannya. Tentu wali mursyid kamil mukamil pada setiap generasi, pada setiap zamannya. Maka kita bersyukur kita sudah mendapatkan bertemu. Nah, talqin zikir pun yang diberikan oleh guru mursyid itu bukan hal yang remeh-temeh, hal yang kecil-kecil, itu hal yang luar biasa. Maka bagi bapak ibu yang sudah mendapatkan, artinya bapak ibu sudah disatukan qalbunya dengan la ilaha illallah. Bukan cuma mengetahui tata cara. Ketika ditalqin itu bukan masalah tata cara zikir. Bukan cuma zikir jahri itu caranya begitu, zikir hofi caranya begitu. Talqin itu bukan sekedar tata cara. Kalau sekedar tata cara saya juga bisa. Saya sering lihat Pak Hofi nalqin, saya sering lihat wakil talqin nalqin. Kalau sekedar tata cara saya juga bisa. Tapi karena talqin zikir adalah sebuah proses penanaman ya ismu zat atau kalimat la ilaha ke dalam qalbu seorang hamba, bahkan membuat qalbu tersebut ruhnya bersatu dengan la ilaha illallah, maka itu yang tidak setiap orang punya kapasitas. Saya tidak punya kapasitas dan gak berani untuk coba-coba. Ya, gak boleh Iwan yang qalbu tahu tata cara nalqin berani-beranian nalqin, hati-hati ya. Itu dosanya luar biasa. Itu dianggap seperti dosanya perampok. Karena apa? Setelah merampok calon murid dari mursyid yang sejati, gara-gara kita mengajarkan cara talqin begini, kan membuat dia udah tahu caranya, ngapain talqin lagi? Gara-gara kita. Makanya kalimat lafaz talqin jangan diajarkan kepada siapapun. Baik cara zikir jari, zikir hofi jangan diajarkan kepada anak, istri, siapapun. Dulu Pak Ngersaan itu keras banget pesannya. Saya ngalamin ditalqin oleh Pak Ngersaan, ngalamin ditalqin oleh Pak Ngersaan. Beliau kalimatnya begini, jangan pernah disampaikan lafaz zikir hofinya walaupun kepada anak, istri, ya, kepada mertua, kepada siapapun, walaupun leher kita dipenggal, kata beliau. Jadi jangan sampai diceritakan. Bukan berarti kita nggak boleh nyebut Tuhan kita Allah, boleh. Tapi ketika kita menjelaskan tentang zikir hofi dalam ceramah, jangan enteng kita sebut lafadznya. Karena belakangan-belakangan ini saya pernah menemukan para mubalik-mubalik generasi sekarang dengan entengnya kalau cerita zikir hofi disebut lafadznya. Dalil mereka akan pada sesama ikhwan ini tetap nggak boleh. Pak Ngersaan itu bahkan lebih keras lagi, dia mengatakan kalau diucapkan kufur, kata Pak Ngersaan, bergetarnya bibir saja ketika tawajuh itu keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bayangkan, saya pernah dengar langsung beliau mengatakan begitu. Jadi saking beliau ikhwan jangan sampai melafazkannya, diucapkan kufur nih, kata Pak Ngersaan, bergetarnya bibir saja ketika lagi tawajuh itu, bibir ikut bergerak nih, kata Pak Ngersaan, keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu saking apa ikhwan jangan enteng-enteng melafazkan zikir hofi. Kalau kita ingin menjelaskan kita pakai kias. Saya sering menyampaikan begini, karena perlu juga ikhwan untuk tahu ketika zikir hofi itu ya, kita lafaznya ada lafaz huknya. Ada lafaz huknya, jangan dipraktekkan pakai mulut ya, ada lafaz huknya. Tapi agar memahami saya gunakan kias. Jadi kiasnya dengan nama apa? Nama soleh atau nama muslim. Jadi kalau saya kiasa dengan nama soleh, zikir itu jangan cuma soleh atau muslim, tapi solehu soleh, muslihu muslim. Paham gak kiasnya? Paham. Tapi zikirnya jangan diganti jadi solehu soleh nih. Itu kias. Ya.
Tapi banyak bukan wakil talqin ya, mubalik yang dengan berani dengan entengnya ketika ceramah dia sampaikan. Nah, itu biasanya yang nggak ngalamin dipesan oleh para mubalik senior atau wakil talqin yang senior. Saya ngalamin ditalqin oleh Pak Kersa, ngalamin ditalqin oleh Pak Kersa Akhir, dan beliau berdua sama pesannya. Jadi kalau generasi wakil talqin yang ngalamin gemblengan abah sepuh itu begitu, disiplin. Dan mereka juga terhadap talqin itu nggak berani nyembarangin. Ada orang yang minta talqin pasti diberikan, tidak akan ditunda-tunda. Karena wakil talqin itu tugasnya adalah nalqin. Apalagi pengersaan. Jangan Asep pernah cerita bagaimana sigapnya pengersaan. Kata Jangan Asep gini, Bapak waktu itu almarhum lagi pengen minum, udah ngangkat gelas begini nih. Pas tangan lagi bergerak ada orang, mohon maaf Jangan, di luar ada yang mau talqin, itu ditaruh lagi, kata pengersaan, kata Jangan Asep. Kan kalau kita kan tanggung kan, katanya pasti kita minum nggak? Tapi beliau nggak, ditaruh lagi. Itu luar biasanya sigapnya pengersaan Cianjur. Kalau generasi sekarang minum aja dulu. Menunjukkan betapa urgentnya talqin zikir. Nah, ketika kita mendapatkan talqin zikir, itu nggak bisa dari sembarang orang. Harus dari orang yang kapasitasnya dalam kitab Miftahul Sudur itu yang min qalbin taqiyin naqiyin lima siwallah. Harus dari orang yang kolbunya takwa dan suci dari selain Allah. Jadi kolbunya itu benar-benar takwa dan suci. Karena itulah itu kolbunya wali mursyid kamil mukamil, kolbu pengersabah atau kolbu siapapun yang sudah diberikan izin untuk menyampaikan. Itu namanya para wakil talqin. Nah, karena talqin disampaikan oleh kolbu yang takwa dan suci dari selain Allah, maka robitomun kita harus juga nyantelnya kepada kolbu yang takwa dan suci dari selain Allah. Jadi kalau mau robito harus kepada mursyid, tidak kepada wakil talqin. Karena belakangan saya pernah melihat wakil talqin ada yang menyampaikan robito kepada wakil talqin. Nyantel kepada wakil talqin belum aman, kolbunya belum takwa dan suci dari selain Allah. Jadi kalau kita mau nyantellah kepada kolbu yang takwa dan suci dari selain Allah. Kolbunya hadrat usia pengersabah. Dan jangan robito itu nggak usah ribet-ribet. Sekedar kita ingat saja, kita yakin saja, yakinuka bi anna syahoka mursiduka. Yakin bahwa beliau adalah pemursyid pembimbing kita menuju kepada Allah. Kalau tidak melalui beliau maka kita tidak sampai kepada Allah. Keyakinan seperti itu bagian daripada robito. Kita yakin bahwa kita menuju Allah itu bukan dengan kendaraan amal kita sendiri, tapi kita numpang di kendaraan amalnya Pak Bersahabat. Itu bagian daripada robito. Sekedar ingat beliau, ingat apa? Bisa ingat namanya, ingat wajahnya, ingat ajarannya, itu robito. Kita mengamalkan zikir jahri, zikir hofi, hataman, manakib, itu robito. Jadi robito jangan dipersulit, harus membayangkan Pak Bersahabat. Nah, orang yang tidak ngalamin masa hidupnya beliau itu susah, wajah apa gimana ya? Nggak ngalamin. Banyak orang yang bikin ribet, bikin susah. Kita ingat saja nama beliau, itu robito. Kita yakin saja beliau mursyid pembimbing kita, itu robito. Makanya ada wakil talqin mengatakan, itu kan zaman beliau, sekarang kepada wakil talqin hati-hati. Dan wakil talqin di beberapa tempat ceramahnya begitu. Saya tidak ingin membenturkan, tapi jangan sampai ikhwan nanti ya akhirnya salah nyantel kolbu. Karena wakil talqin itu bukan martabat, itu tugas. Tapi tetap kita hormati, kita muliakan. Karena diberikan tugas yang mulia oleh Pak Ngersa Abah. Jadi wakil talqin itu sandaran ilmu, bukan sandaran wasilah. Boleh nggak kita menyandarkan ilmu bertanya? Boleh. Tapi menyandarkan secara wasilah menuju kepada Allah bukan. Sandaran wasilah hanya guru mursyid, hadratus Syekh Pak Ngersa Abah. Tapi seandainya kita lagi robito nih, kita robito. Tiba-tiba robito kita dihadirkan oleh wakil talqin, oleh sesepuh ikhwan. Biarkan itu urusan Pak Ngersa Abah. Pak Ngersa Abah yang mendidik kita, mungkin wakil talqin ini yang talqin kita pertama, agar kita melakukan adab kepada beliau, kita hormat kepada beliau. Atau ini sesepuh inilah yang membimbing kita ya hadir dalam robito, biarkan. Itu Pak Ngersa Abah yang mendidik kita masalah adab. Tapi bukan berarti kita sengaja robito kepada wakil talqin atau pada sesepuh ikhwan, hati-hati. Jadi mohon maaf, tidak bermaksud untuk mengkantar, tapi nanti ikhwan kasihan. Ya kalau sampai karena nih wakil talqin ini menyampaikan di beberapa tempat mengatakan bahwa bahkan mengatakan sul adab kalau zaman sekarang langsung robito kepada Pak Ngersa diucapkan sul adab. Karena apa sul adab? Karena dia aja merasa dilangkahin.
Pak Wafi pernah bercerita kepada saya, wakil talqin itu ketika mentalqin itu bukan dari kolbunya, kata Pak Wafi. Karena Pak Wafi kalau mau talqin itu beliau robito dulu, tawajuh dulu, dan mengenalkan diri bahwa siapapun yang ditalqin bukan murid saya, kata Pak Wafi. Itu murid pangersa Abah. Wakil talqin nggak boleh setelah mentalqin nganggap oh ini murid saya, nggak boleh. Ketika merasa begitu aja talqinnya putus, nggak akan sampai dari kolbu pangersa Abah terpanjang pada kolbu. Jadi harus dinolkan. Pak Wafi bercerita, setiap mentalqin harus mengenalkan diri. Namun itulah luar biasanya guru kita, makanya sering dapat reward. Berarti apa juga membalas jasa wakil talqin. Selesai mentalqin, maka akan diberikan reward. Tapi rewardnya tentu rahasia. Artinya diberikan hadiah oleh pangersa. Apa dikasih hadiah? Sebagai jasanya menjadi perpanjangan. Ini dia cerita kepada saya. Tapi sekali lagi wakil talqin tidak boleh menganggap siapapun yang ditalqin adalah muridnya wakil talqin. Sehingga kemudian ketika orang robitonya langsung ke pangersa Abah dikatakan suul ada, karena merasa dirinya dilangkahi. Jadi saya sedang menyampaikan ya, karena gerakan seperti ini sekarang ada. Itulah dulu ketika masih ada pangersa Abah, iblis nggak berani nih. Pangersa Abah wafat, iblis langsung turun. Wah, itu semua iwan di berbagai level digoda, dari level bawah sampai level atas digoda. Jadi ada muncullah hasrat-hasrat seperti ini. Jadi alhamdulillah, artinya gini, saya sampaikan tidak harus membenturkan, tapi sekedar menyampaikan sebuah penjelasan. Agar iwan sekali lagi, sebagaimana tadi yang menyampaikan talqin itu kolbunya takwa dan suci dari selain Allah, maka kolbu yang bisa menjadi sandaran wasilah juga harus kolbu yang takwa dan suci dari selain Allah. Jadi kita nyantelnya juga harus ke kolbu yang seperti itu. Jangan kepada kolbu-kolbu yang belum takwa dan suci dari selain Allah. Karena ketika kita nyantel kepada kolbu seseorang, ya, maka segala kelebihan kolbunya akan terlimpah ke kolbu kita, termasuk kekurangan-kekurangannya. Kalau masih punya hasrat kelebihan, hasratnya turun ke kita. Masih punya sikap sombong, sombongnya turun ke kita. Masih punya sikap dengki, dengkinya turun ke kita. Jadi belum aman untuk menjadi cantelan kolbu. Jadi kalau mau nyantel, aman dengan kolbu mursyid. Dan jangan dipersulit untuk membayangkan wajah, enggak. Cukup ingat nama saja sudah robito.